Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Santi Anggraini dengan NIM 2021112006. Perkenalkan, saya Nabila Oktaryani dengan NIM 2021-11-2016. Kami dari kelas 4A Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang, kami sedang berada di Masjid Agung Palembang. Mari kita simak sejarah dan apa saja sih hal yang ada di dalam Masjid Agung ini. Yuk. Di sini terdapat tanah hak milik Yayasan Masjid Agung Palembang dengan luas tanah 23.631 meter kuadrat. Di samping Masjid Agung Palembang juga terdapat sebuah pemandangan mempera. Bukan hanya itu saja, di sekitar Masjid Agung juga terdapat beberapa jajanan. Jadi, jika kalian ingin mencari jajanan, tidak perlu khawatir lagi. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat prasasti Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Peletakan batu pertama pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah atau 1738 Masehi dan diresmikan pada hari Senin pagi tanggal 28 Jumadil Awal 1161 Hijriah atau 26 Mei 1748. Nah, ini tempat wudhu buat para laki-laki. Jika kalian mau beribadah di Masjid Agung, tak perlu bingung lagi karena tempat wudhu sudah ada di depan Masjid Agungnya langsung. Saat ini kami sedang menuju ke dalam Masjid Agung khusus untuk perempuan. Lalu di sebelah kanan ada tempat berwudu khusus perempuan. Dan tentunya di dalam tempat peribadahan ini terdapat banyaknya perempuan yang sedang menjalankan ibadah sholat zuhur pada saat itu. Kalian juga tidak perlu khawatir jika kalian tidak membawa mukena, karena di sini sudah tersedia banyaknya mukena. Nah, tadi kan kita sudah melihat apa saja yang ada di dalam Masjid Agung khusus perempuan. Mari kita lihat lagi sekitar Masjid Agung. Saat kita ingin mengambil alas kaki yang kita titipkan tadi, kita harus membayar seikhlasnya.
Nah, saat kita ingin memasuki Masjid Agung ini, kita tidak perlu khawatir mau masuk dari mana, karena terdapat pintu dari berbagai sisi, dan untuk penitipan alas kaki itu terdapat di semua sisi Masjid Agung ini. Halo teman-teman, sekarang kami sedang berada di Masjid Agung. Nah, sekarang kita akan menyimak tentang sejarah Masjid Agung. Simak baik-baik ya. Masjid Agung Palembang merupakan peninggalan Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Ia memerintahkan kerajaan Palembang pada tahun 1724 sampai dengan 1758. Masjid yang pada mulanya dikenal dengan Masjid Sultan dibangun pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo pada abad ke-18. Pembangunan masjid membutuhkan waktu 10 tahun, yakni mulai tahun 1738 sampai 1748. Masjid diresmikan pertama kali untuk tempat ibadah pada tanggal 28 Jumadil Awal 115 Hijriah atau 26 Mei 1748. Sehingga saat ini, masjid telah berusia 274 tahun. Awalnya, pembangunan masjid tidak memiliki menara. Menara masjid baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin pada tahun 1758 sampai dengan 1774 atau sekitar 10 tahun setelah pembangunan masjid. Letak menara terpisah dari masjid yaitu di sebelah barat. Pola menara berbentuk segi 6 dengan tinggi 20 meter. Menara Masjid Agung Palembang berbentuk seperti kelenteng dengan bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Bagian luar menara dikelilingi oleh teras berpagar. Konon, masjid yang merupakan bagian peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam menjadi masjid tertua di Palembang. Pada awal pembuatannya, masjid yang terletak di utara Kesultanan Palembang, di belakang benteng Kuto Besak, berdekatan dengan aliran Sungai Musi, merupakan masjid terbesar di Nusantara yang mampu menampung 1.200 jamaah. Masjid Agung Palembang dirombak setelah terjadi perang besar pada tahun 1819 sampai 1821 oleh pemerintah kolonial Belanda. Perombakan masjid juga terjadi pada tahun 1893, 1916, 1950-an, dan 1970-an. Pada tahun 1970, Pertamina mensponsori pembangunan menara baru. Menara dengan tinggi 45 meter berdampingan dengan menara aslinya bergaya Cina diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971. Masjid ini sangat khas dengan bangunan Palembang. Baiklah, itu kan sejarah